Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ardiansyah dari kelas 1A3 dengan NIM 2210802000138. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai mata kuliah pengantar teknologi informasi. Mari kita menuju ke pertanyaan yang pertama. 1. Jelaskan perbedaan yang dimaksud virtual reality dan augmented reality. VR adalah teknologi yang dapat membuat interaksi dengan lingkungan 3D yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata atau bahkan imajinasimu. Sedangkan AR adalah teknologi yang menggabungkan unsur-unsur digital di dunia nyata, contohnya seperti Instagram Story. Pertanyaan selanjutnya. 2. Sebutkan efek negatif dan positif virtual reality dan augmented reality. Pertama, dampak positif penggunaan teknologi AR dan VR tentu mempermudah dan sangat bermanfaat bagi kehidupan. AR dan VR dapat mensimulasikan apapun dengan objek 3D, sehingga pengguna diberikan efek yang besar, di mana objek terlihat sangat nyata. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi VR dan AR yang bahkan mengancam nyawa penggunanya, misalnya gangguan mata, kegangguan dunia maya, gangguan pendengaran, dan lain-lain. Ke pertanyaan selanjutnya. 3. Carilah 3 jurnal mengenai sistem pakar dan jelaskan tujuan 3 jurnal tersebut. 1. Jurnal Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Komputer dengan metode forward chaining. Tujuan jurnal tersebut adalah sebagai solusi memecahkan masalah dengan merancang perangkat lunak menggunakan metode forward chaining. 2. Jurnal Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Notebook. Tujuan dari jurnal tersebut adalah untuk memberikan solusi dari suatu permasalahan notebook itu sendiri. 3. Jurnal Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Komputer dengan metode backward chaining. Tujuan jurnal tersebut adalah sebagai solusi memecahkan masalah dengan merancang perangkat lunak menggunakan metode backward chaining. Pertanyaan selanjutnya. Carilah 3 jurnal mengenai e-commerce dan jelaskan tujuan 3 jurnal tersebut. 1. Jurnal Klasifikasi E-commerce di Indonesia. Tujuan dari jurnal tersebut adalah menjadi mekanisme komunikasi yang kuat dan bisa memfasilitasi penyempurnaan dan pengolahan transaksi bisnis. 2. Transaksi e-commerce dalam perspektif fikih bertujuan untuk menelusuri keabsahan hukum transaksi elektronika. 3. Jurnal e-commerce QGBags.com menggunakan QR Code berbasis web responsif, bertujuan untuk memberitahu konsumen jika lebih mudah memperoleh informasi mengenai apa yang ditawarkan dari Fantasy Shop. Pertanyaan selanjutnya. 5. Untuk melakukan interkoneksi jaringan diperlukan piranti-piranti khusus, yaitu hub, repeater, router, dan bridge. Jelaskan masing-masing piranti tersebut dan tunjukkan gambarnya. Pertama, hub. Hub adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 1. Physical layer perangkat tersebut sebagai penyambung atau konektor dan menguatkan sinyal di kabel UDP. Selanjutnya, repeater. Repeater adalah perangkat yang berfungsi memperluas jaringan Wi-Fi sehingga wilayah yang tidak dapat menangkap sinyal Wi-Fi bisa menangkap sinyal Wi-Fi. Selanjutnya, router. Router adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 3, network layer. Layer ini terkenal dengan pengalamatan jaringan menggunakan IP address. Selanjutnya, bridge. Bridge adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 2, data link. Perangkat tersebut untuk membuat sebuah segmen jaringan atau memperluas jaringan. Pertanyaan selanjutnya. 6. Sebutkan dan jelaskan jenis sistem informasi menurut era fungsional. 1. Sistem informasi akuntansi. Sistem yang dapat menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi akuntansi, departemen atau bagian akuntansi. 2. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi yang menyediakan informasi pada fungsi keuangan, departemen atau bagian keuangan.
3. Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi yang bekerja sama dengan sistem informasi lain untuk mendukung manajemen perusahaan, baik dalam perencanaan maupun pengendalian. 4. Sistem pemasaran. Sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi pemasaran, misalnya berupa rangkaian penjelasan. 5. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi personalia, misalnya berisi informasi gaji, ringkasan pajak, tunjangan-tunjangan, hingga kinerja pegawai. Ya, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.